Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Shalom. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan, kesempatan untuk beribadah. Khusus pada minggu ini kita akan mengikuti sisa perjamuan kudus. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati pikiran kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh syukur. Ketahuilah ibadah ini kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hormat diberi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan membuktikan kasih-Nya itu ketika Dia mau datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Marilah kita menerima Dia di dalam hati kita. Hatiku tersedia bagimu. Mari kita akan merenungkan perjalanan hidup kita. Adakah kita sudah sungguh-sungguh menerima Yesus yang telah lahir itu dalam hati kita dan mentaati perintah-Nya, mentaati kehendak-Nya? Tak justru yang kita lakukan yang bertentangan dengan kehendak-Nya, bahkan selalu melakukan yang tidak sesuai dengan perintah-Nya. Mari secara pribadi kita akui segala kedosaan kita. Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu, kami adalah orang-orang yang berdosa, yang sering mendukakan dan mengecewakan hati-Mu. Di dalam perkataan, perbuatan, dalam pikiran kami, seringkali tidak berkenan di hadapan-Mu. Sucikanlah kami Tuhan, dan ampunilah kami dalam kegagalan kami, dalam
nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bagi kita yang sedang mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah di dalam Daniel 9 ayatnya yang ke-9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah kita juga berkomitmen untuk mentaati akan perintah Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 kita akan baca bersama 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Dunia gemar dan soraklah. Mari kita memuji Dia karena Dia telah lahir ke dalam dunia membawa sukacita, keselamatan bagi setiap kita manusia yang berdosa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan setiap kami. Kami juga berdoa untuk visi misi nanti GKT Sulak Gracia. Kiranya Tuhan terus menolong kami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini, supaya dimanapun, kapanpun kami boleh hidup di dalam kebenaran, dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Berikanlah kekuatan, kemampuan kepada kami untuk melakukan akan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala dan hamba Tuhan, majelis, pengurus di setiap komisi, guru-guru sekolah ini, Tuhan terus menolong, terus memimpin dan menyertai. Berikanlah ya Tuhan hikmat kepada kami, kerjasama kesehatian di antara kami dalam menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan juga berdoa untuk pemilihan majelis periode 2021-2022. Mohon Tuhan yang memimpin, mempersiapkan hamba-hamba-Mu, siapapun nanti yang terpilih, kami percaya Tuhanlah yang memilih, Tuhanlah yang menetapkan setiap mereka. Dalam proses pemilihan majelis periode 2021-2022 ini boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Sinode GKT, Tuhan juga terus berkati Sinode GKT. Hamba-Hamba-Mu yang ada di Sinode GKT, berikan hikmah, kuatan kepada mereka dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kati juga untuk pertumbuhan, perkembangan GKT Prosperous Tubon. Kami berdoa bagi hamba-Hamba-Mu, Tuhan berikan hikmah, kekuatan kepada mereka. Bahkan juga seluruh umat-Mu yang ada di GKT Prosperous Tubon. Pakailah setiap mereka Tuhan menjadi saluran berkat, sehingga melalui GKT Prosperous Tubon banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Demikian juga untuk dana pengembangan sekolah Kristen Aletheia Probolinggo, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk biaya-biaya yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan campur tangan yang mencukupinya bagi kami. Tuhan
Tuhan, kami juga berdoa untuk yayasan, untuk BPP, untuk guru-guru, staf, dan juga semua siswa-siswi. Tuhan terus menolong mereka, melindungi dan menyertai, supaya ya Tuhan, Sekolah Kristen ALTH ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga berkati di tengah pergumulan yang ada. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, biarlah bangsa kami Indonesia ini tetap di dalam pertolongan Tuhan, hidup damai di antara satu dengan yang lain. Bahkan juga persoalan ekonomi, sosial, politik kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong sehingga dalam persoalan ini bisa diselesaikan, ada solusi. Dan kami berdoa bagi pemerintah, berikan hikmat, berikan hati yang takut akan Engkau, sehingga di dalam tugas tanggung jawab mereka melakukannya dengan hati yang takut akan Engkau seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk Ibu Mila Alay, untuk Ibu Yunias Tuti, Ibu Yat Injau, Ibu Jusian, Ibu Arianti, Ibu Tan Hinyo. Kiranya Tuhan terus menolong, memimpin, supaya ya Tuhan jemaat-Mu terus bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan akan Engkau. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang lemah tubuh dan lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak Aven, Bapak Bambang, Bapak Pejingjun, Bapak Heru Santoso, Ibu Wong Ichen, Ibu Lina, Ibu Meriam, Ibu Wiyeti, Ibu Siljen, Ibu Tanta Ting, Ibu Japikha, Ibu Feni, Ibu Yuliawati, Ibu Sri Harmini, Ibu Wati Rahayu. Kami serahkan ya Tuhan jemaat-Mu yang sakit, yang lemah tubuh dan lanjut usia. Kiranya Tuhan terus memulihkan, menyembuhkan akan keadaan jemaat-Mu yang sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati makanan, minuman, dan obat-obat yang mereka konsumsi, supaya melaluinya menjadi sarana untuk membawa kesehatan yang baik di dalam tubuh jasmani mereka. Demikian juga bagi jemaat yang lanjut usia, supaya mereka terus kuat, sukacita di dalam Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua yang ada di tempat ini, Kau tahu pergumulan kami. Kami berserah ke dalam Tuhan. Kau memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami tetap kuat dan terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan di dalam keadaan apapun juga. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terang jalan yang memberi pimpinan. Shalom Bapak Ibu. Kita bersama akan baca, dengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dulu kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur di pagi ini kembali kami diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan, keamanan dan segala hal yang baik yang diperlukan untuk kami bisa meresponi kasih karunia Tuhan, khususnya melalui ibadah bersama ini. Terima kasih ya Bapa, dan kami bersama hendak membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus yang menerangi hati pikiran setiap kami, supaya tatkala kami baca, dengar, dan renungkan kalimat-kalimat yang tertulis dalam kitab suci, kami dituntun, ditolong untuk mengerti, menerimanya sebagai kebenaran dan melaksanakannya di dalam kehidupan. Lindungi kami dari si jahat, dari iblis yang penuh dengan tipu daya yang menyesatkan itu. Peliharalah kami di dalam kasih karunia-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama mari kita membaca nats kita ya dari Injil Markus. Injil Markus pasal pertama ayat 1 sampai ayat 8. Bapak Ibu Saudara, silakan membuka Alkitabnya masing-masing atau melihat di layar kita. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melaksanakan maksud firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba Bapak Ibu Saudara perhatikan gambar ini. Apa kira-kira menurut Bapak Ibu? Ya, gambar apakah ini? Kalau dilihat ya seperti ular, tapi kok merah seperti cacing, kok seperti kutu, gitu ya. Bapak Saudara pernah dengar kata kirmisi? Ini adalah mau disebut ulat atau cacing yang namanya kirmisi itu, yang nanti warna merahnya itu dipakai untuk pewarna kain. Ya, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dengar atau lihat, apalagi ada di tengah-tengah kerumunan ulat ini, tidak setiap kita sanggup. Apalagi ibu-ibu ya, biasanya jijik, geli, gitu ya. Anak-anak juga begitu. Yang laki-laki juga banyak yang tidak suka, ya, geli, jijik melihat ulat, cacing dan semacamnya. Bapak Saudara, sehingga mendekat saja mungkin tidak, ya. Tapi Bapak Saudara, kalau melihat daun yang indah ini, kira-kira bagaimana ibu-ibu? Suka bukan? Ya, laki-laki lihat istrinya, anaknya pakai gaun yang indah, pasti senang, ya. Nah, coba kalau yang dikenakan itu masih dalam bentuk ulat, saya kira kita nggak ada yang mau memakainya. Tetapi ya, dari ulat itu telah diproses sedemikian rupa sehingga warna merahnya manusia mau mengenakan pada badannya. Ya, di sini ada yang pakai baju merah juga ya, baju belakang. Ya, memang sekarang barangkali tidak lagi memakai ulat kirmisi. Ada pewarna-pewarna yang dibuat di dalam laboratorium kimia, kemudian diproduksi secara massal. Nah, Bapak Ibu Saudara
kondisi ini pun dipakai ya dalam ayat kitab suci. Sekalipun dosamu apa? Merah seperti gimisi akan menjadi putih seperti salju. Siapa yang berkarya ini? Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kita mau mengenakan ulat itu di badan kita, tentu kita jijik, gak layak kita memakai ulat itu. Ya, tapi kalau sudah jadi baju, tentu menjadi hal yang indah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu menyadari bahwa kita juga sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, memang di dalam masyarakat kita ada seorang yang disebut sebagai itu orang baik, orang terpandang, orang saleh, rajin sembahyang, rajin menolong orang, dermawan dan lain sebagainya. Lalu kita memandang, wah ini orang layak dapat ya pahala atau dapat surga dan lain sebagainya. Tetapi dari kitab suci kita mengetahui tidak ada seorang pun yang layak. Oleh karena apa? Kita sudah jatuh di dalam dosa. Dan karena itulah ya tidak ada solusi untuk manusia berdosa selain Allah yang membuat solusi. Maka Allah bertindak. Allah melakukan sesuatu melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Yang hari ini kita juga peringati di dalam sakramen perjamuan kudus. Kekristenan pusatnya adalah selalu Kristus. Kekristenan harus bicara, belajar dan meneladani Kristus. Tanpa Kristus bukan Kristen. Tanpa Kristus ya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dari yang tidak layak tadi menjadi dikuduskan? Kalau dalam ilustrasi ini, dari sesuatu yang menjijikkan itu kita berkenan atau mau memakainya, mengenakannya di badan kita. Ya. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Markus memulai Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya. Di dalam pasal 1 ayat 1 ini kita katakan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Artinya Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi Injil yang diberitakan oleh Markus adalah tentang Yesus Kristus. Kekristenan, orang Kristen adalah orang yang telah menerima Kristus, hidup sungguh-sungguh membawa diri mengabdi kepada Kristus dan memberitakan Kristus dengan perkataan dan perbuatannya di dalam kehidupan. Maka kalau menyebut diri Kristen, mari kita kembali kepada hal-hal yang mendasar di masa Advent ini untuk mengingatkan bahwa sesungguhnya betapa tidak layaknya kita sebelum ditolong, sebelum diselamatkan oleh Tuhan. Dan siapakah yang berinisiatif? Apakah karena manusia itu berinisiatif kemudian Allah berbelas kasihan? Kalau kita membaca pada bagian ini, inilah permulaan tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku. Inisiatif itu dari Allah. Allah lah yang berinisiatif menyelamatkan manusia, orang-orang berdosa. Dengan cara apa? Mengutus, menyuruh utusanku mendahului engkau. Kata engkau ini kita tahu nanti dalam konteksnya adalah Yesus Kristus anak Allah. Maka sebelum Yesus Kristus datang, diutuslah Yohanes. Pada zaman itu budayanya demikian, kalau raja mau datang ke
sebuah tempat, maka utusannya akan mendahului, menyiapkan jalan. Ya, Pak Presiden kalau mau datang ke sini pasti ya polisian, tentara dan sebagainya akan datang terlebih dahulu, disterilkan itu yang akan dilewati dari segala gangguan. Nah, Yohanes itu ditetapkan sebagai utusan yang demikian. Ia akan mempersiapkan jalan bagi Kristus. Bapak Saudara, ya. Lalu ayat 3 dikatakan padang gurun. Itu sebetulnya juga mengingatkan bagaimana orang Israel waktu diperbudak di Mesir, dipanggil oleh Allah untuk beribadah di padang gurun, ya, keluar dari Mesir, tetapi dicegah oleh Fir'aun. Lalu ya kalau kita baca, pada akhirnya keluar di bawah pimpinan Musa. Nah, itu juga diparalelkan gambaran itu ya dengan apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis di padang gurun, menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Ya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bapak Ibu Saudara, kata bertobat itu maknanya dalam, tidak sekedar ya, oh kalau tadinya suka mabuk sekarang tidak mabuk lagi. Bukan sekedar itu termasuk dalam bagiannya, tetapi bukan hanya itu. Bertobat ini kalau kita betul dalami maknanya, berbalik dari pusat yang lama kepada Allah sebagai pusatnya. Jadi bukan sekedar sebagian, oh saya dulu gini, tidak begini lagi dan sebagainya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Tapi tidak berhenti di sini, Bapak Ibu. Tidak berhenti di sini. Kalau Bapak Saudara dan saya perhatikan lagi ya ayat 7. Ini yang penting. Inilah yang diberitakannya. Ya, tekanannya di sini kepada siapa? Ya, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang di dunia tergoda menganggap dirinya sedemikian layak, termasuk orang Kristen. Ada godaan demikian. Oh, kalau sudah turun-temurun menjadi Kristen ya, oh sejak kok saya itu Kristen, kongco saya ya Kristen, kongconya kongco saya ya Kristen. Saya ini Kristen yang sudah mualaf, beda sama kamu. Orang tuamu aja belum Kristen, baru kamu yang Kristen loh. Ya, Bapak Saudara, bukan itu. Ya, menganggap diri layak hanya berdasarkan keturunan lahiriah. Nah, pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan orang banyak, termasuk orang Farisi, orang Saduki, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, kamu menganggap diri keturunan Abraham, jangan dikira Allah tidak bisa menjadikan batu-batu ini menjadi anak Abraham. Ya. Memang secara lahiriah orang Yahudi itu keturunan Abraham, tetapi sesungguhnya secara makna iman bahwa yang disebut keturunan Abraham adalah orang yang memiliki iman yang juga seperti Abraham beriman kepada Allah. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di sini Yohanes Pembaptis menyadari betul, meskipun waktu dia berkhotbah itu banyak orang datang, ya, tetapi Yohanes Pembaptis tahu siapa dirinya. Dirinya hanyalah seorang utusan yang mendahului pribadi terbaik
yang datang ke dalam dunia ini. Sesudah aku, ia akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali sepatunya pun aku tidak layak. Bapak Saudara, saya mau tanya, ya, ada nggak di sini para istri yang kalau suaminya datang dipersilakan duduk terus bukakan sepatunya? Ada? Zaman dulu mungkin iya, zaman sekarang kayaknya tidak. Apalagi kalau suaminya itu pakai sepatu atau sendal yang kulit, lalu baunya, maaf, minta ampun gitu ya. Pasti kalau datang, cuci kaki dulu gitu ya. Cuci kaki dulu. Jangankan pegang, Bapak Ibu, dekatan gitu aja sudah. Sana, cuci kaki dulu. Baunya luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Yohanes tahu diri, ya, sebagai utusan yang mengatakan, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bukan tali sepatunya aja tidak layak. Itu satu kerendahan hati dari seorang utusan yang menyadari siapakah Tuhannya. Pertanyaan pentingnya bagi kita adalah, Bapak Saudara sadar tidak bahwa kita ini utusan Tuhan Yesus? Kadang untuk hal itu aja banyak orang belum menyadari. Kalau sudah sadar sebagai utusan Tuhan Yesus, sadar tidak siapa yang mengutus kita itu? Siapa yang kita beritakan itu? Kalau sudah menyadari itu, sadar tidak bagaimana kita mestinya, ya, dengan rendah hati menyadari bahwa aku itu tidak layak. Kalau dipakai sebagai utusan, itu karena anugerah dari Sang Pengutus. Tidak ada satupun kita yang layak sesungguhnya. Bagaikan ulat misi tadi, akan banyak orang jijik, apalagi kalau memakainya pada badan. Tetapi ada banyak orang tergoda untuk menjadi tinggi hati, menjadi sombong, tidak menyadari ketidaklayakannya. Dalam hari ini, saat kita juga menjalankan sakramen perjamuan kudus ini, betul-betul kita menyadari betapa kasih karunia Tuhan itu dari yang tidak layak ini dikuduskan. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, dan itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-8. Aku membaptis kamu dengan air. Ya, Yohanes membaptis orang-orang yang datang, yang menyatakan, "Yo, sekarang aku bertobat, aku tidak lagi seperti dulu, aku mau betul ikut Tuhan, mau utamakan Tuhan dan sebagainya." Dibaptis oleh Yohanes. Ya, bahkan kalau dalam bagian yang lain ini kan ada 4 bagian, Matius ada, Markus ada, Lukas ada, Yohanes ada. Bahkan ada yang bertanya, kami ini tentara, apa yang harus kami lakukan? Kami ini pemungut cukai, apa yang harus kami lakukan? Gitu ya. Nah, yang membaptis juga memberikan nasihat praktis. Ya, itu kita bahas lain kali. Tetapi dalam bagian ini ayat yang ke-8 yang mau saya ajak kita merenungkan bersama, pusat tema ini. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia
itu kita menyatakan bertobat, ya Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kristus kepada orang percaya sejati adalah membaptis dengan Roh Kudus. Bukan sekedar orang yang dibaptis dengan baptisan air. Ya. Siapa yang tahu? Kristus yang tahu siapa yang menjadi miliknya, yang dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau melihat kata membaptis kamu dengan Roh Kudus, jangan dibayangkan terus yang menurut pemahaman tertentu berkata-kata dalam bahasa yang mereka sebut bahasa Roh Kudus. Itu bukan. Membaptis kamu dengan Roh Kudus ini memiliki makna yang besar. Ya, baptisan itu kan pengesahan. Anggota gereja disahkan pada waktu baptisan. Nah, sekarang menjadi anggota penuh. Ya. Jadi anggota sebuah gereja karena dibaptis. Bapak Ibu Saudara. Nah, baptisan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini luar biasa. Siapakah manusia yang seperti ulat itu? Siapa yang mau memakai ulat itu dalam badannya? Tetapi Kristus telah berkarya bagaikan orang yang telah mengolah sedemikian rupa zat merah dari ulat itu menjadi pewarna kain yang indah, sehingga orang gadis-gadis cantik mau mengenakan gaun merah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari tidak layak menjadi dikuduskan. Bapak Ibu Saudara dan saya mesti mengingat hal itu, sehingga apa? Dalam hidup ini kita menjadi rendah hati, tidak menjadi sombong, tidak merendahkan orang lain. Terlebih lagi tidak bersikap yang salah terhadap Tuhan, ya tidak hormat, ya seakan-akan menuntut Tuhan dan lain sebagainya. Siapa kita? Kita adalah orang yang tadinya tidak layak, tetapi dikuduskan. Bahkan kalau kita membaca apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, saat kita percaya, Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Luar biasa. Memang peristiwa sejarah momentumnya adalah pada saat peristiwa Pentakosta, yang mana orang-orang percaya itu dipenuhi Roh Kudus. Itu awal Roh Kudus dicurahkan ke dalam diri orang percaya, dikerjakan oleh Allah. Namun untuk seterusnya, tiap-tiap orang yang mengaku percaya dengan sungguh-sungguh, baik dengan mulutnya, dengan hatinya, dia dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Jadi pemahaman kita dibaptis dengan Roh Kudus haruslah clear. Bukan sekedar fenomena tertentu, tetapi betul-betul itu menjadi jaminan bahwa kita dikuduskan. Roh Allah, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kita menyadari, ya, bahwa kita dari tidak layak menjadi dikuduskan. Dan Bapak Ibu Saudara, salah satu perjalanan pengudusan itu mau tidak mau melalui karya Kristus yang berkorban, menderita, disalibkan, yang hari ini kita peringati dengan sakramen perjamuan kudus. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kita mengingat siapa kita, siapa Dia, kita yang tidak layak telah menjadi dikuduskan oleh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada pagi ini kami kembali diingatkan bahwa kami sesungguhnya tidak layak. Tak ada
satupun di antara kami yang layak, tetapi kasih karunia-Mu melimpah atas kami. Yohanes Pembaptis yang oleh-Mu ya Tuhan Yesus Kau katakan sebagai yang terbesar, namun yang terbesar itu pun menyadari ketidaklayakannya hanya untuk membuka tali kasut-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan, pengampunan. Kadang dalam perjalanan hidup kami lupa, kami menjadi sombong, meninggikan diri, merendahkan orang lain, bahkan seakan-akan menganggap diri kami layak menerima segala hal yang baik. Padahal kami sesungguhnya tidak layak, tetapi kami telah dikuduskan, dilayakkan oleh belas kasihan Tuhan. Tolong kami untuk terus menjadi saksi, menjadi Injil yang hidup di tengah-tengah dunia, kabar baik yang hidup di tengah-tengah dunia. Terpujilah nama Tuhan. Kami berserah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita akan memuji Tuhan, dunia gemar dan soraklah. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan persembahannya pada saat meninggalkan ruangan ini. Kotak persembahan telah tersedia di bagian belakang. Dunia gemar dan soraklah. Sebagian apa yang telah kami terima dari Tuhan, kami persembahkan sebagai wujud syukur kami telah Tuhan berkenan menerima. Kami berdoa, biarlah Tuhan juga memberikan hikmah kepada hamba-hamba-Mu yang mengelola, agar persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tengah gereja tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gunawan Taniarso yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan dan juga sakramen penjamuan kudus pada hari ini. Juga untuk liturgos, pemain musisi, Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Jemaat mendaftar beribadah. Selama kita beribadah di gedung gereja setiap hari Minggu, kita harus benar-benar memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan jemaat tetap mendaftar terlebih dahulu di sekretariat bila mengikuti ibadah di gedung gereja, dan pendaftaran akan ditutup bila kuota sudah terpenuhi. Sakramen penjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Desember 2020 di GKT Sulawesi. Dimohon jemaat dapat mempersiapkan diri dengan baik. Jemaat yang mau mengikuti sakramen penjamuan kudus tetap mendaftar di sekretariat gereja. Jemaat yang dalam keadaan lemah tubuh akan dilayani nanti setelah ibadah selesai di rumah masing-masing. Selamat ulang tahun kepada Saudara Hansen Christian tanggal 30 November.
Bapak Yohanes Setiawan tanggal 3 Desember, Ibu Yeni Gunawan tanggal 4 Desember, dan juga untuk Bapak David Renata tanggal 6 Desember. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memperhatikan warta keuangan di layar LCD. Kita akan berdoa bagi jemaat yang berulang tahun, Saudara Hansen Christian, Bapak Yohanes Setiawan, Ibu Yeni Gunawan, Bapak David Renata. Baik, kita akan berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah menolong, menambahkan usia kepada seseorang kami, secara khusus yang berulang tahun di minggu yang sudah kami lalui. Kami berdoa untuk Saudara Hansen Christian, untuk Bapak Yohanes Setiawan, untuk Ibu Yeni Gunawan, dan untuk Bapak David Renata. Kami berdoa biar lagi usia bertambah ini, mereka juga terus bertambah-tambah dalam pengenalan akan Engkau, bertumbuh dalam iman, tumbuh dalam mengasihi akan Tuhan dan sesama. Dalam pergumulan mereka, Tuhan berikan jalan keluar, berikan kekuatan supaya seseorang kami ini terus memiliki pengharapan dan bersandar penuh kepada-Mu. Segala harapan dan cita-cita mereka akan serahkan ke dalam tangan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong, yang memimpin setiap mereka, sehingga segala harapan dan cita-cita boleh digapai, boleh dicapai dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati kesehatan, berkati keluarga, usaha, pekerjaan setiap mereka. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gunawan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Namun terlebih dulu kita akan bersama memperhatikan supaya kita menjalankan sakramen ini secara layak dan menjadi peneguhan iman bagi setiap kita. Perjamuan kudus ini adalah diperintahkan oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 tertulis demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara, ada 3 makna dari perjamuan kudus yang harus selalu kita ingat, khususnya saat melaksanakan sakramen ini. Yang pertama, mengingat penderitaan Kristus. Manusia telah jatuh di dalam dosa dan oleh karena dosa tersebut kita harus dihukum. Tetapi oleh anugerah Kristus kita dilepaskan dari hukuman melalui dirinya sendiri. Ia menggantikan kita memikul hukuman yang seharusnya kita pikul. Ia rela menderita, tubuhnya disengsarakan,
bahkan pada akhirnya Ia mati disalibkan. Semuanya itu Ia buat untuk kita. Melalui perjamuan kudus ini, marilah kita renungkan segala pengorbanannya dan mengucap syukur atas kasih-Nya, serta bertekad untuk hidup lebih berkenan kepada-Nya. Makna yang kedua adalah persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus. Melalui perjamuan kudus, kita dipersekutukan dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan-Nya. Dengan ini kita mendapat kepastian dalam iman bahwa Ia telah memberikan tubuh-Nya disengsarakan untuk menyelamatkan kita. Dengan demikian, terjalinlah persekutuan antara kita dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, marilah kita bertekad untuk lebih mengasihi Tuhan dan sesama. Makna yang ketiga adalah pengharapan akan kedatangannya. Dengan mengikuti perjamuan kudus, maka kita menyatakan pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai penggenapan janji keselamatan yang sempurna. Inilah yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam menghadapi pencobaan di masa sekarang. Bapak Ibu Saudara, kita juga akan melakukan pemeriksaan diri sebelum kita menerima elemen perjamuan kudus ini. Pertama, hendaklah kita menyadari dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, mengingat akan murka Allah yang oleh karena dosa telah mengorbankan anaknya bagi kita. Dengan niat yang sungguh, marilah kita meninggalkan dosa. Yang kedua, hendaklah kita memeriksa diri apakah sungguh-sungguh percaya akan janji Allah yang benar itu, bahwa dosa-dosa kita telah diampuni hanya karena sengsara dan kematian Kristus di atas kayu salib, sehingga kita dibenarkan dengan kebenaran yang sempurna dari Kristus. Yang ketiga, hendaklah kita menyelidiki hati masing-masing. Apakah hati penuh ucapan syukur pada saat mengikuti perjamuan kudus ini, berjanji untuk hidup benar di hadapan Allah. Demikian juga dengan sungguh-sungguh hendak meninggalkan dosa, permusuhan, perselisihan, kebencian, dan segala hal yang tak berkenan kepada Allah, dan hidup dalam persekutuan dengan sesamanya. Setelah melakukan pemeriksaan diri, saya undang setiap kita mengambil sikap berdiri. Kita bersama-sama berdoa sebelum kita melaksanakan makan roti dan minum anggur ini. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan atas alam semesta, di hadapan meja-Mu yang kudus, kami dan segenap orang kudus di surga dan di bumi bersama-sama memuji nama-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Engkaulah yang termulia dan Engkaulah yang tertinggi. Saat ini demi kekudusan, kami mengakui bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami telah gagal untuk melaksanakan firman-Mu dengan benar. Kuatkanlah kami, supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kami, dan kami dalam Dia. Kepadamu kami bersyukur ya Tuhan, karena untuk menyelamatkan kami, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna. Penghambaan diri, kerendahan hati, ketaatan dan pelayanannya menjadi teladan bagi kami. Bagaimanakah kami harus membalas segala anugerah-Mu? Kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini,
agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang kami terima ini, kami dapat bertambah-tambah dalam anugerah-Mu sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Teguhkanlah iman kami, karuniakanlah anugerah-Mu, supaya kami mendapat kekuatan dalam memikul salib dan menyebut Engkau sebagai Tuhan kami dalam segala keadaan, agar kami dapat memiliki hati penyerahan dan melewati kehidupan yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilahkan duduk. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuh." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sebelum kita makan roti dan minum anggur, kita harus mengingat ada syarat untuk menerima perjamuan kudus ini. Ada 2 syarat, baik untuk anggota GKT maupun gereja lain. Syarat pertama, kalau sudah baptis anak, maka dewasanya sudah disiding. Atau kalau waktu anak tidak baptis, dewasa menyatakan percaya dan dibaptis dewasa. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah telah mempersiapkan diri. Bagi mereka yang belum memenuhi syarat, diharap untuk tidak ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini hingga kesempatan yang akan datang bila sudah memenuhi syarat. Kita akan menyanyikan Roti Hidup Jiwa. Bersama dengan itu Bapak Ibu Saudara bisa mengambil elemen perjamuan kudus yang ada di samping Bapak Ibu Saudara, membukanya, menyiapkannya, sehingga nanti pada waktu makan dan minum kita mengambilnya dengan mudah. Roti Hidup Jiwa. Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara." Dengan iman dan rasa syukur, silakan makan. Kita pegang cawan berisi anggur di tangan kanan kita angkat bersama. Yesus berkata, "Cawan ini
Minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan minum. Mari bersama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Puji syukur bagimu Bapa yang telah mengaruniakan anak tunggal Yesus Kristus turun dalam dunia menjadi juru selamat melalui pengorbanannya di kayu salib. Kami bersyukur Roh Kudus menerangi hati pikiran setiap kami, sehingga kami memahami keberdosaan kami dan kasih karunia-Mu melalui juru selamat Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami datang dengan iman. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Putra Tunggal Yesus Kristus. Amin. Bapak Saudara, dipersilakan duduk. Kita akan menyanyi Muliakanlah Namanya. Tuhan Yesus mari-mari menghapus segala dosaku, berbahasa di dalamnya, puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosaku mari hapuskannya. Saya undang setiap kita mengambil sikap berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Setelah doa berkat kita nyanyikan nyanyian Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus yang setia, yang sungguh menyadari ketidaklayakan, tetapi menjadi dikuduskan oleh Bapa di surga melalui pengorbanan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam diri kita. Laksanakanlah firman Tuhan untuk terus menjadi saksi Kristus yang setia, baik di dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, bergereja, bermasyarakat, dimanapun, kapanpun, dalam situasi kondisi apapun, supaya nama Allah Bapa kita yang senantiasa kita permuliakan. Dan untuk melaksanakan tugas itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia, rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus melimpah atasmu sekalian hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.